Di semua sisi ada bulunya nih. Nih, oke. Bulunya full, menyelimuti sampai di kuncupnya. Tetap berbulu. Ya. Nih. Tapi kecil-kecil, pendek-pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman? Tentunya baik ya. Semoga kita terbebas dari banyak bencana yang sedang melanda di republik ini, di negeri ini. Jadi negeri yang kita cintai sedang banyak mendapatkan ujian ya. Banyak ujian, tentunya ujian yang berasal dari alam. Seperti bulan-bulan kemarin banyaknya banjir, longsor, terus kemudian sekarang ada erupsi baik di Semeru, di Merapi dan lain-lain ya. Dan gempa hampir setiap hari. BMKG juga memberikan pemberitaan ya. Nah, kemudian alam sedang menguji kita. Makanya kita harus berbaik dengan alam, yaitu dengan salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memberikan apa yang alam sukai, yaitu adalah tanaman. Dengan menanam tentunya kita bisa memberikan nilai tambah ya, baik secara komersil, kemudian finansial, atau dan juga kesejukan terus, dan terutama manfaat-manfaat lain yang berkaitan dengan alam ya. Karena tanaman ini sebagai pelindungnya dunia, pelindungnya bumi, tentunya seperti itu. Dan kita harus mengapresiasi itu dengan cara kita memberikan banyak tanaman di bumi ini. Makin banyak tanaman, semakin kuat bumi ini, semakin sehat, semakin bersih, gitu ya. Nah, kita tidak jauh-jauh hidupnya dari tanaman ya. Tentunya kita Juraganti ketiga sebenarnya lebih konsen ke arah nangka ya. Dan nangka merupakan salah satu buah yang dikatakan sebagai buah lokal yang sebenarnya berasal dari India itu ya. Selain nangka juga ada produk lokal yang lain seperti cempedak ya. Mungkin banyak kita ketahui cempedak juga asalnya dari Kalimantan, asli Indonesia. Dan mungkin juga ada produk turunan dari cempedak, ada nangkada, ada pedaka, ada cemeka itu. Terus ada dan yang lain-lain gitu ya, tergantung penamaan. Karena banyak sekali hasil silangan daripada nangka dan cempedak gitu ya. Kalau cempedak asli Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini, apa kabar juga? Selain bahas nangka juga, bagaimana kabar YouTube kita teman-teman? Jadi semoga terus berkembang ya, punya teman-teman yang subscribe-nya belum nambah-nambah, ayo terus bikin video yang menarik agar terus menambah. Yang belum monet, semangat lagi, jam tayangnya sama subscribe-nya ditambah terus. Pokoknya kalau datang ke kita, insya Allah kita samperin ke rumah ya. Jadi biar adil ya. Pokoknya kalau mau datang ke rumah kita di Juraganti 33, insya Allah kita samperin, insya Allah full ya gitu, biar teman-teman dapat poin jam tayang gitu ya, sama iklan tetap jalan kok. Kalau yang udah iklan tetap jalan ya. Pokoknya jangan sampai 1 jam 2 jam ya, kita biarin lah. Kalau sampai 2 jam 1 jam itu udah gila ya. Oke itu ya, semoga aja lah cepat sukses dengan usahanya. Walaupun sebenarnya YouTube ini sebagai media saja ya, untuk berkampanye atau beriklan, atau sebenarnya iklan
juga memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain, memberikan informasi. Ya kita saling bahu membahu lah ya, biar enak. Nonton, ayo baru kita tonton, biar asik. Ya, insya Allah kita semuanya kita tonton dan kita bales, insya Allah ya, insya Allah. Dan nah ini hari ini kita mau membahas masalah nangka. Kok nangka? Cempedak. Ini cempedak versi Indonesia dan cempedak versi Malaysia. Kalau di kita adalah cempedak lokal, Malaysia adalah cempedak king merah yang kontroversi ya. Oke. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Yuk samperin ya, Ini dia batang berbulu ya, sudah menjadi ciri khas tersendiri di teman-teman kita semua. Ini adalah cempedak lokal ya, asli Indonesia, asli dari Kalimantan. Bahkan di daunnya aja berbulu ya, bulunya lebat sekali ya. Ya, berarti yang bulunya lebat nih cempedak nih. Nah ya, permukaannya juga berbulu tuh. Tuh permukaannya berbulu ya. Ini cempedak lokal ya. Nah, hampir di semua sisi ada bulunya nih. Nih, oke. Bulunya full, menyelimuti sampai di kuncupnya. Ini di calon tunasnya. Bulunya full. Di belakang daun, apakah ada bulunya? Ada. Tuh, di batangnya jelas. Di daunnya juga ada. Tuh. Ya. Full berbulu. Nih. Ya. Ini juga. Jadi ketika teman-teman ada penjual bibit yang mengatakan bahwa ini adalah cempedak king merah Malaysia, maka Anda telah ditipu ya. Ini sudah jelas berbulu ya. Ini ciri khas daripada cempedak lokal ya, sehingga daunnya jadi kelihatan lebih kusam. Oke, ini asli dari cempedak ya. Cempedak asli Kalimantan. Ini pohonnya memang kecil ya. Dia umurnya udah tua, cuma kurang terawat. Ya gini. Dia agak lambat berbuah di tanah Jawa, ini agak lambat ya. Kita ada tanam ada 5 tahun lebih, bahkan 6 tahun akhirnya dipotong karena tidak kunjung berbuah, akhirnya dipotong sudah 5 tahun lebih. Nah itu dia. Tapi mungkin juga ini bukan sebuah kesimpulan, tapi kebetulan untuk dari bibit itu. Nah itu ciri-ciri daripada cempedak lokal ya, yang biasa kita lihat di Jawa dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun terakhir. Banyak orang jual cempedak di Malang ya, terutama Jawa Timur, karena itu dikirim dari Kalimantan yang oversupply dan luar biasa. Dan banyak ditanam tapi belum banyak yang panen kayaknya. Itulah cempedak kita ya, yang agak-agak lambat dalam berbuah, dan ini menjadi hal yang kurang menarik bagi para petani maupun penanam. Nah, dalam 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir mungkin ya, kita kedatangan tamu lagi dari Malaysia. Lagi-lagi Malaysia ya kan. Nah, enggak apa-apa, yang penting kan produknya bagus dan bisa memberikan nilai plus atau nilai poin ya bagi kita petani ya. Petani intinya adalah menanam ya. Dari manapun produknya, yang penting kita menanam dan menghasilkan duit. Setuju? Yang setuju like, komen, dan share. Oke. Dan kemudian yang tamu itu adalah cempedak king merah Malaysia. Ini dia wujudnya. Nah, ayo kita kupas. Nah, ini dia. Jadi ini khas sekali ya. Ini juga
Beda, sangat beda daunnya. Sangat beda. Kalau cempedak itu lebih panjang, lancip, ramping, berbulu, ya. Kalau dari Malaysia ini hampir tidak ada bulu, ya. Mirip nangka, ya. Di belakangnya agak kasar, cuma bulunya sedikit sekali. Bahkan kamera saya nggak bisa nangkep nih, sih coba. Ada tapi sedikit sekali, ya. Ya. Permukaan bawah kasar memang. Tapi burunya kecil sekali, sedikit sekali. Ya. Nah, ini lembut sekali bulunya, tetap diterasa di telapak tangan, terasa kasar, ya. Kalau permukaannya halus, nangka. Ya, ini permukaannya mengkilap, halus. Oke. Itu dari daun mirip sekali dengan nangka, ya. Kalau saya lebih mengarah kecenderungan ini adalah ke arah nangka J33, ya, apanya? Mirip, mungkin produk turunan yang di Polinesia atau disilangkan. Dan di batangnya juga berbulu, tetapi tidak selebat bulunya lokal, ya. Nih, ada bulunya tapi tidak sebanyak bulunya lokal. Kalau lokal ini, nah, ini sedikit pendek-pendek gitu, ya. Oke. Nah, tetap berbulu, ya. Nih, tapi kecil-kecil, pendek-pendek. Ini bulunya. Oke. Ya. Oke, seperti ini untuk penampakannya. Ya, jadi seperti ini bentuk dan produk dari cempedak king merah Malaysia dan lokal, ya. Berbedanya sangat signifikan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan bibit atau diberi atau beli, kita harus cek dulu benar-benar secara fisik, ya. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Dan ini yang paling penting soalnya, untuk cempedak lokal kita belum menemukan yang berbuah yang ada di Jawa. Saya belum nemu. Karena memang perjalanan saya kurang jauh, ya. Tentunya di Malang kemudian atau Jawa Timur lah, ya. Saya belum pernah ketemu cempedak itu berbuah. Belum ketemu. Mungkin jalan-jalan saya yang kurang jauh, ya. Nanti kalau yang ada informasi mohon diinformasikan, ya, dicek di komentar, ya. Tolong kasih tahu di komentar. Dan untuk cempedak king merah Malaysia sendiri ini sudah berbuah. Di kebun saya sudah berbuah, walaupun agak terlambat, ya. 4 tahun sejak top working, karena memang situasi alam yang berbeda, ya. Jadi 4 tahun di sini berbuah, tapi paling dia tidak berbuah. Sementara cempedak lokal sudah kurang lebih udah 5 tahun, 6 tahun nggak ada berbuah. Itu yang terjadi di kita, tapi kita belum tahu yang di luar sana. Nanti kalau ada informasi tolong di komen, ya, di bawah, di komen lokasinya di mana, biar siapa tahu ada waktu kita datengin gitu. Nah, ini dari penampakan cempedak king merah Malaysia dengan cempedak lokal. Dari bentuk fisik sudah berbeda sama sekali, sudah sangat berbeda.
dan teman-teman harus jeli ketika mendapatkan produk ini. Sayang, nanti ketanam udah lama, ujung-ujungnya salah. Ya, lebih baik beli yang mahal tapi valid, dan kita harus membelinya di tempat-tempat yang valid juga ya, punya validitas bagus. Jadi tidak takut keliru. Keliru ada tapi tidak 100% lah. Artinya mungkin hanya 0, sekian persen terjadi kekeliruan, itu wajar, manusiawi. Itu aja. Oke lah, informasi hari ini tentang cempedak. Ya, makanan kesukaan saya atau buah kesukaan saya. Kamu juga suka ya? Enak banget loh. Apalagi yang ini nih. Nah, kita pernah makan yang cempedak lokal itu, beli di supermarket. Waktu itu kalau nggak salah itu di Giant, itu harganya memang 25.000 per kilo. Nah, 25.000 per kilo. Kita beli waktu itu mungkin beratnya sekitar 1,5 kilo gitu ya. Lumayan. Waktu itu kan masih belum punya duit banget. Masih manten anyar itu ngidam. Kemudian begitu saya ada tugas di Kalimantan, ya, di Kalimantan itu gudangnya cempedak. Bahkan cempedak itu banyak sekali, hampir setiap jalan ketemu, di hutan, di rumah, wah, pokoknya di mana-mana cempedak. Dan di sana nggak terlalu punya nilai itu ya. Bahkan kalau hanya minta 1-2 untuk makan dikasih gitu ya. Kemudian kalau udah jatuh sampai mateng itu busuk-busuk ya dimakan babi, dimakan apa itu banyak sekali. Kemudian kalau dijual itu harganya paling cuma 2.000 sampai 3.000 ya. Antara 1.000 kalau nggak salah sampai 3.000, paling besar itu 3.000. Itu di Kalimantan waktu itu tahun 2010 ya. Ini luar biasa. Bahkan saya sampai bawa tuh ya, beli Tupperware, bukan Tupperware ya, kayak mirip Tupperware lah gitulah ya, pack gitu. Kita beli, kita bawa tuh ada 10 buah ya, kita bawa ke hotel, petugasnya nggak tahu, kita buka di situ, kita ambil camplungannya itu, kita masukin ke Tupperware, lalu kita lakban rapet, bersih itu ya, kita bersihkan tisu, kita bungkus lagi dengan plastik, lalu kita bawa lewat pesawat gitu ya ke Malang gitu. Lewat Surabaya. Waktu perjalanan sehari, karena kita bukanya udah sampai sehari ya. Ketika kamu berangkat siang, sorenya berangkat, kita udah buka itu nangka cempedak itu. Kita bawa ke Malang. Saking senengnya itu ya. Cuma setelah dapet baru makan yang ini cempedak King merah Malaysia ini, wah, lain. Ukurannya besar, nyamplungnya besar-besar, warnanya lebih oranye ya. Asik pokoknya, mirip ya. Mungkin ini saya menganggap ini adalah silangan dari cempedak dan nangka gitu ya, makanya besar. Dan sebenarnya kalau di Indonesia ada juga nangkada itu, tapi kadang zong, tidak ada bijinya karena tidak terserbuki atau terpolinasi dengan baik. Sementara untuk yang diklaim cempedak oleh Malaysia ini isinya full gitu. Jadi tanpa polinasi bantuan isinya udah full. Ya itulah cerita ya tentang masa lalu dan masa kini kayaknya. Oke, terima kasih. Itulah kita berbagi pengalaman kita di cempedak itu ya, cempedak, dan ini merupakan buah yang enak dan favorit. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga sukses selalu dalam usahanya, dan mungkin yang punya konten, punya YouTube, semoga sukses juga. Terima kasih sudah mendukung di Juragan 33. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.